Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto. Berbagai inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita thalabul ilmi, untuk kita silaturahim. Semoga kita senantiasa dalam limpahan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Wa makruhatuha, hal-hal yang makruh di dalam salat. Napa niku? Yang pertama, tarku kasfi yadaihi inda taharrumihi. Tidak membuka tangan ketika takbiratul ihram. Wa sujudihi, dan ketika sujud. Harusnya seperti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika kita takbiratul ihram ini tangan kan dibuka. Dibukain maksudnya ngenten iki. Allahu akbar. Tapi nek enten tiyang ketika takbiratul ihram tidak membuka tangan, maksudnya ngenten nggih tetep sah salatipun, tapi hukumnya napa? Makruh. Allahu akbar ngepel kayak nantang Allah mawon, tapi tetap sah salatipun. Tapi sing sesuai sing kula sampaikan dulu, jadi tangan dibuka ngeten, tidak dalam posisi napa, tangan dikepalkan atau ditutup. Sujud nggih ngoten, sujud tangan nggih terbuka dihadapkan ke kiblat, tidak dalam keadaan mengepal juga. Niku sing makruh, jadi tidak membuka tangan ketika takbiratul ihram maupun ketika sujud. Yang selanjutnya, wa ilsaqu qadamaihi. Ilsaq niku mempertemukan dua telapak kaki, delamaane loro gandeng. Gandeng ini pripun? Seperti kula sampaikan di pertemuan nyun sewu. Ini tidak posisi ngeten nggih. Ngeten iki hukumnya makruh. Jadi dempet ngeten. Pun juga tidak begini. Jadi napa? Tengah antara niki akib kalih mangkib ini sejajar. Sejajar niku sekira nggih sak menten niki lah. Mboten ngeten. Juga tidak ngeten. Ngeten. Jadi antara ini namanya akib, niki jenenge mangkib. Jadi akib kalih mangkib niki sejajar. Jadi kira-kira nggih satu jengkal niki bawa sakilan niki wae. Ngeten nggih. Jadi dingkup ke ngeten niki nggih tetep sah. Tapi hukumnya napa? Makruh. Jadi ampun dingkup ke ngenten. Jadi juga tidak terlalu lebar-lebar. Wa taqdimi ihdahuma, atau majuake salah satu telapak kaki. Maju ini kenapa? Antara sini dan sini ndak sejajar. Enten sing maju ngeten. Niki nggih sah selama niki menghadap ke kiblat, tetap sah salate, tapi makruh ngeten niki. Utawa sing maju sini. Ya niki yo nek di sawang yo mboten kados tiyang serius ngeten nek kados tiyang dolanan. Tapi tetap sah. Hukumnya napa? Makruh. Ngoten dadi ngeten iki podo antara sini dan nilai. Pripun sejajar, mulane sampai soft barang itu Rasul pesene kon lurus. Jadi napa?
sawu sufufakum. Kan lurus ke sofnya niku sing lurus. Jangan sampai mboten lurus. Termasuk kaki kita nggih ngoten sejajar dengan kaki yang satu dengan yang lain. Wa i'timadun 'alaiha fil qiyami, atau bertumpu di salah satu kaki ketika berdiri. Nyuwun sewu niki ngotak-ngatik nggih mboten napa-napa nggih. Jadi bertumpu niki ngeten. Hanya bertumpu dengan salah satu kaki. Atau ngeten. Ngeten iki nggih sah tapi makruh. Ini namanya bertumpu dengan salah satu kaki. Utawa ngeten. Wih nglaras ngeten iki. Tapi nyuwun sewu, ya jangan ngeten nggih. Lah pripun ngeten? Kecuali kalau memang salah satu kaki ada yang sakit, akhirnya untuk ini berat sakit, ya akhirnya nggih ngeten. Mboten napa-napa. Ini namanya napa udzur. Tapi selama tidak udzur, selama keadaan kondisi normal, keadaan normal nggih ngeten. Jadi tidak bertumpu di salah satu kaki. Kemudian yang makruh lagi wajahrun bimahli isrorin, mengeraskan bacaan di tempat yang pelan, sir, wa aksuhu, dan sebaliknya. Jadi yang keras dibaca keras napa niku maghrib, isya kalih subuh. Niku dibaca keras walaupun jenengan dalam keadaan sendiri tetap disunahkan keras. Tapi kalau sir duhur karo asar nggih sir pelan, jangan dikeraskan. Nek jenengan diwalik nek wayah duhur asar banter, maghrib isya subuh malah pelan, itu hukumnya napa? Makruh. Ngoten. Jadi makruh nek wayahe banter jenengan pelankan, maghrib isya walaupun jenengan sendiri tetap disunahkan apa? Banter, walaupun jenengan sholat sendirian, apalagi berjamaah. Kalau duhur asar dibaca pelan, aja dibanter-banter ke. Wa khafdu ra'sin fi ruku'in, makruh malih menundukkan kepala di ketika ruku. Napa niku nyuwun sewu ngatik nah niki. Jadi terlalu diluk ngeten. Niki nggih makruh. Oh, ben ketok khusuk. Akhirnya terus nganti jengking-jengking ngeten. Nyuwun sewu, ini hukumnya malah makruh. Lah pripun? Sejajar mawon. Jadi sejajar antara niki dengan punggung niki sejajar. Jangan duwingkluk banget-banget. Jadi nek ndingkluk ngenten niki teng kitab Irsadul Ibad niki napa dihukumi napa? Dihukumi makruh. Jadi mulane niki sing dipegang lutut ben napa sejajar, jangan pegang sing di bawah lutut, pegang betis ya, jadi terlalu napa nggih ndingkluk ngoten nggih. Lah niku nggih mboten sekecok. Wa mukhalafatu tartibin dakarnau fi wati a'dha'is sujudi, menulayani niku tidak sama urutan-urutan ketika sujud seperti yang dibahas di pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Ya sujud niku napa? Sujud niku nek teng kitab niki nggih wingi dibahas sing jatuh ke lantai dengkul dulu. Baru napa? Tangan. Kalau dibalik tangan sik baru napa? Baru dengkul, hukumnya makruh. Teng mriki ngoten. Jadi mukhalafatu nulayani seperti yang dibahas di bab awal, bahwa ketika sujud ini dengkul dulu jatuh, baru tangan, baru diikuti dengan bathuk dan irung niku wau. Pripun? Lah nek rutute sakit mboten. Mulane teng hadis itu ada dua versi. Rasul nopo dengkul juga ada hadisnya, tangan juga ada hadisnya. Nah maka saya pernah mendengarkan keterangan Ustadz Adi Hidayat nih ngeten. Kenapa kok ada seperti seakan-akan itu berbeda
berbeda hukum. Kok Rasul kok pakai lutut, ada yang hadis pakai tangan dulu. Ternyata dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat itu ngeten. Di awal-awal, ketika Rasul itu masih muda, masih sehat, masih dalam keadaan kondisi kuat niku lutut terus. Tapi ketika menjelang usia senja, usia nopo udur, tangan. Mulai terus ada dua versi hadis ngeten. Mulane seperti yang jenengan tanglet niku, kalau memang kondisi lutut sakit, nek jatuhe lutut sakit ya tangan sih mboten napa-napa. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi sing jenengan sehat, kalau dibahas tentang dalam kitab ini, maka dahuluan lutut daripada napa? Tangan. Ngeten niki. Tapi nggih nyuwun sewu nek jenengan sak kondisine nyuwun sewu kok memang sukune sakit, nggih tangan sih ndak apa-apa tetep sah. Wong niki ndak membatalkan kok. Hanya napa nek di hukumi makruh. Tapi walaupun makruh kalau bisa ya jangan dilakukan kan ngoten niki. Jadi tetep nek kula diceritani kali guru kula riyen niku nek arep sowan nggone raja kan mesti alon-alon ngeten, ora langsung debuk, ora saling kan ketoke kesane kan langsung. Lah kan ngoten niku nek guru kula riyen nyritake nerangke ngoten. Dadi nek sowan kaleng raja niku nggih elon-elon jatuhe niku pelan tek kan ngoten, ora langsung nebak ngoten. Tapi nggih ngoten nyuwun sewu. Ada dua versi hadis sing niku wae dadi Rasul ada napa dengan lutut dulu, ada dengan tangan dulu. Lah ketika memadukan hadis ini saya nukil dari yang disampaikan oleh Ustaz tadi nggih ngoten. Ketika Rasul dalam keadaan sing normal, sehat, dalam kondisi sing biasa niku pakai lutut, tapi ketika dalam keadaan sing mulai udur, mulai napa namine mungkin nek cara nggih sudah agak senja usia beliau, maka menggunakan asto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lha pripun ngeten iki, mulane kula nek saged matur dalam kondisi normal, dalam kondisi dengan sehat wal afiah diusahakan lutut dulu. Tapi nek memang kondisi sudah tidak memungkinkan karena lutut sakit, karena memang nek jalur itu nyeri sampamane karena punya sakit, ya tangan mboten napa-napa. Itu nggih saged dipahami nggih Bu nggih. Dadi nek lutut jenengan lutut kula lara ya tangan sih mboten napa-napa. Untuk napa niki nek cara basane Jawa tetanggana bertumpu dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bastid dira'i alal ardi ra'aini alal ardi. Sing makruh melih napa namine tangane digelar di atas bumi ketika sujud nyuwun sewu ngeten. Ngeten niki makruh. Ngeten niki. Dan memang ada hadis yang secara eksplisit menyampaikan tentang ini. Memang Rasul tidak mau membolehkan sujud dalam kondisi ngeten. Jadi ini diangkat ngeten nggih. Ngeten. Nah, angkat niku sampai Rasul mengatakan kalau ada anak kambing cilik ngeten iso lewat di sini. Tapi nek ngeten kan gak iso dicegati ngeten. Jadi jangan posisi ngeten nggih. Tetap tangan ini diangkat ngeten. Terus baru sini. Sing wingi kula matur nek laki-laki posisi ngeten, nek wanita posisi ngeten. Nah, tapi tetap ini diangkat, ora didelosorke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku wad'ul anfi fihi, dan tidak napa ngambung, tidak menempatkan hidung di lantai atau tempat sujud ini nggih makruh. Kalau ini tidak nempel batal, kalau ini tidak nempel makruh. Dan sing apik pripun? Dua-duanya ditempelkan. Ya ngaten niki. Ketoke sepele tapi ini masalah pokok. Sujud niku nggih, mulane nyuwun sewu pakai peci barang jangan sak-sake. Peci seperti ngeten sakmamane. Kalau di luar sholat silahkan menutupi ngeten karena merasa pede dengan peci sing ngeten. Tapi kalau dalam kondisi sholat tidak boleh. Karena ini nanti menjadi penghalang batuk ini nyuwun sewu, batuk napa? Tidak napa? Didate
sampai ke tempat sujud. Kalau ini tidak sampai tempat sujud, ini dianggap sholatnya mboten sah. Nanti niki. Jadi termasuk kula mbeto niki, mbeto serban. Delalah serbane nglembreh ngeten terus kula sujud di sini. Ini tidak boleh. Karena ini ikut naik ketika saya berdiri ikut berdiri, termasuk rukuh panjenengan nggih ngoten. Tidak boleh jenengan sujud di atas rukuh. Nek rukuh ya disingkirke. Kalau ada serban malah disingkirke, jangan malah tinggi sujud. Jangan malah ketoke kok kuatir nek ketularan corona saumpamane. Terus jadi pakai sajadah sendiri lali gak nggo sajadah, akhirnya nggo serban. Serbannya kalau dilepas gak masalah. Serbannya di sini dipakai di tempat sujud tidak masalah boleh, tapi kalau dipakai lah ini nanti kalau ikut naik yaitu sama dengan rambut barang niku. Jadi rambut yang panjang menghalangi sampainya jidat bathuk tenggene tempat sujud niku membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku rajulin mujafatan fih, dan seorang laki-laki tidak mujafah. Mujafah yang benggangke antara lambung dan tangan fir ruku'i di dalam ruku'. Jadi ruku' wong lanang ditempelkin antara perut dengan anu tidak boleh dibenggangke. Dan nek ditempelke dadi hukumnya makruh. Wa tarku wa wad'u a'dha'us sujudi wa tarku ta'awudin, dan tidak membaca ta'awud ketika baca Fatihah niku nggih makruh. Lan jenengan setiap salat tetap walaupun tidak wajib tetap baca napa ta'awud. Jadi saurunge bismillahirrahmanirrahim jenengan maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena meninggalkan membaca ta'awud ini disebut dihukumi makruh hukumnya. Wa takbiru intiqalin, dan meninggalkan takbir intiqal. Takbir intiqal niku takbir sing jenengan waos ketika jenengan ganti gerakan. Ajeng rukuk muni Allahu Akbar, ajeng sujud maos Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal. Intiqal niku artinya ngolah ngaleh, berpindahnya gerakan rukun satu dengan rukun yang lain. Tidak membaca takbir intiqal di dalam salat niku hukume nggih makruh. Lah nek saged tetep jenengan walaupun gak wajib Allahu Akbar dibaca, jangan ditinggalkan. Wa aqallu tasbihi ruku'in, dan tidak membaca tasbih yang paling sedikit di dalam ruku'. Minimal subhanallah atau subhana rabbiyal azim. Jangan sampai meneng tok ruku' Allahu Akbar. Walaupun jenengan diem tetap sah asal tumaknina. Tapi kalau tidak membaca tasbih yang paling pendek, aqallu tasbih dianggap napa namine makruh. Mulane sing apik tetep jenengan maos bacaan sing sering kita hafal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ping 3. Untuk apa? Ya di samping baca itu dapat pahala, untuk tumakninah kita juga. Karena napa nek mboten maos ngoten biasane mboten tumakninah, hanya Allahu Akbar diem, nanti urung sampai tumakninah wis bangun lagi. Mulane nyuwun sewu, bacaan-bacaan sing sampun jenengan hafal niku jangan ditinggalkan. Walaupun ketoke namung sunnah, tapi nek ditinggalkan jadi makruh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa sujudin, dan sedikit-sedikitnya tasbih dalam sujud pun tidak ditinggalkan. Kalau meninggalkan hukumnya juga makruh. Minimal ya subhanallah, nek mau subhana rabbiyal a'la kok kepanjangan, ya minimal subhanallah lah. Tapi mosok ngene kepanjangan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak kira ini kan walaupun jenengan baca komplit, itu nek jenengan salatnya biasa itu 3 menit sudah rampung. Walaupun jenengan komplit subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sing dibaca hanya kuliah dan kulhu, insyaallah niku 3 menit sudah rampung. Kecuali nek jenengan maose an-naba, yasin, lah ngoten mungkin serodok suwe. Tapi tak kira ya mboten, tak kira.
Paling wis kuliah kulhu wis mantep kok. Masalah kuliah kulhu niku kuliah itu 1/4 Al-Qur'an, kulhu niku 1/3 Al-Qur'an. Lho kuliah ambek kulhu wis 2/3. Wah, mantep karek kurang sithik. Lho ternyata dalam hadis juga Rasul sering menyebut kuliah kulhu. Bahkan Rasul itu kalau sholat fajar dibaca nggih kuliah kulhu. Mulane jangan berkecil hati kalau jenengan baca hanya kuliah kulhu. Bacaan favorit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikri i'tidalin, dan meninggalkan membaca dzikir i'tidal. Kan sering kita sampaikan i'tidal itu wis apalah jenengan sami Allahu liman hamidah. Dzikire pripun? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'du. Kalau ini jenengan baca betul, insya Allah mesti jenengan tumakninah. Nek jenengan waca nggih nyuwun sewu, sak cepet-cepete maos Rabbana lakal hamdu, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kalau jenengan Rabbana lakal hamdu jenengan pasti jenengan tumakninah. Tidak akan mungkin Rabbana lakal hamdu langsung sujud, ndak akan rampung, ngoten. Tapi nek jenengan hanya Rabbana walakal hamd, banyak yang tumakninah. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hanya dibaca itu saja ya cukup sah. Tapi biasanya banyak sing kula amati, banyak orang itu gagal ketika i'tidal ini. Sami Allahu liman hamidah. Ini masih 1 2 langsung sujud. Ini kan belum tumakninah, wong anggota badan masih bergerak-gerak kok. Mulane minimal mendek tek, cukup untuk baca subhanallah, ini sudah dihitung apa? Tumakninah. Tapi kalau tidak ada tumakninah, sami Allahu liman hamid Rabbana walakal, gegeri agek di wis jablas sujud niki dereng tumakninah, belum berhenti. Lah nek durung berhenti niki dihukumi napa? Tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah syarat tidak harus tumakninah. Tidak tumakninah berarti dianggap sholatnya mboten sah. Ini banyak sekali saya mengamati banyak orang niku ketika i'tidal tidak tumakninah. Karena gini kau, sami Allah, ini masih awak gerak belum sampai tumakninah sama sekali. Jadi karena bacanya hanya sedikit, Rabbana lakal hamdu, itu pun dibaca sambil bergerak. Akhirnya tidak tumakninah. Tapi nek jenengan mau se Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'du, mesti tumakninah. Saya bisa memastikan karena jenengan arep gerak langsung sujud ndak rampung bacaan itu kalau jenengan napa? Kalau jenengan baca ini. Kalau maknanya sudah saya sampaikan di awal-awal dulu bagaimana pentingnya maos dzikir niki wau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa julusu baina sajdaini, dan tidak membaca dzikir di antara 2 sujud. Niki nggih makruh. Mulane jenengan nek apal tetep dibaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan itu jenengan menapa pahami artinya, wah mantep nih. Rabbi firli, wahai Allah ampuni aku, warhamni lan jenengan welasi kula, wajburni lan jenengan tambah kekurangan kula. Terus napa? Warfa'ni lan jenengan angkat derajat kula, warzuqni lan jenengan paringono kula rezeki, wahdini lan jenengan paringono kula petunjuk, wa'afini lan jenengan paringono kula kesehatan, wa'fu anni lan jenengan maafkan kesalahan-kesalahan kula. Lho niki rak wis komplit. Walaupun ini sunnah, kula matur jangan ditinggalkan. Nek jenengan wis apal-apal lagi, terus jenengan lah wong sunnah jangan. Karena maknanya dalam niku. Lah mboten nurute pripun? Diolak-walik. Aja gawe model-model baru. Lah nek lali ya mboten napa-napa, tapi nek jenengan jarak diolak-walik ya janganlah. Lah nek lali ya sak kelingane kan ngoten.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya nek iso urut. Lah nek apale mau separo tok gak masalah. Wong apale mau separo. Ya nek iso ditambahi dikompleti. Wa ta'awudun ba'da tasyahhudu akhirin, dan ta'awud ketika habis tasyahud akhir niku lho, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Niku nek jenengan tinggalke nggih makruh. Mulane kan ya dua versi nggih. Nek kula sing biasane pakai yang ini. Enten sing Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min syarri ya wa min fitnatil mahya wa min wal mamati wa min apa jarang pakai yang ini, tapi memang di hadisnya nggih ada seperti itu, tapi kalau jarang pakai sing itu. Sing kula pakai gini Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi maknane ya meh padha. Nek sing kula waos niki Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu min adabil qabri, dari siksa kubur. Kan kubure dirizikke. Nek sing redaksi yang satu jahanam dulu yang didahulukan. Tapi mboten napa-napa, sama-sama ada hadisnya. Hanya sing jenengan sing kulino sing pundi mawon. Nah, itulah sing biasa nggih dipakai niku. Wa isra'un, dan cepet-cepet, wa tahsisu imami nafsihi biddu'a, dan imam mengkhususkan dirinya ketika berdoa. Contoh ketika doa kunut, tidak Allahumma hdina tapi Allahumma dini. Niki nggih hukume makruh. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau sendiri mboten masalah. Kalau jadi imam ya Allahumma dina. Nek jenengan jadi imam Allahumma dini karena nek Allah dina gak apa lo ngapale Allahumma dini. Maka hukumnya napa makruh. Wa tahallufi ma'mumin li jalasati istirahatin tarokahal imam, dan berbeda dengan imam masalah duduk istirahat niki nggih hukume makruh. Maksudnya napa? Nek imame duduk istirahat, jenengan nggih duduk istirahat. Kalau imame ndak duduk istirahat, yo jangan duduk istirahat. Istirahat niku napa? Jenengan bar sujud mau bangun, sujud ngeten nggih, bangun. Kan enten sing lungguh ngeten sik, niki jenenge istirahat. Enten sing langsung mboten lungguh, langsung Allahu Akbar. Lah jenengan biasane ngagumi sing pundi? Sujud duduk dulu apa langsung ngadeg? Niku jenenge duduk istirahat niku teng mriku. Dadi sujud ngeten terus bangun Allahu Akbar. Enten sing ngeten sik agek ngadeg, enten sing langsung bar sujud Allahu Akbar. Nek jenengan sendirian kula saranke pangke duduk istirahat. Kalau jenengan jadi makmum, lihat imamnya. Nek imamnya mboten ngagem istirahat, jangan pakai istirahat karena hukumnya makruh. Kalau imamnya pakai, jenengan nggih pakai. Ngeten, karena mau tidak mau kalau sudah jadi makmum itu harus manut dengan imam. Tidak boleh makmum itu berseberangan dengan imam. Mboten ketinggal. Nggih, ya menurut analisa panjenengan mawon. Ketoke kok ngadeke cepet oh berarti gak nganggo ngoten. Nek ketinggal, ora ketinggal nggih, monggo lah sing jenengan kulina pripun. Kalau tahu ya menyesuaikan dengan imam niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffu sa'rin, dan mencegah rambut. Nah, untuk rambutnya panjang sama mane. Terus arep sujud kan kuwatir gak sah, tangane dingeten nggih. Niki makruh. Mulane inilah fungsi kita pakai napa? Pakai peci. Jadi rasa dicekeli tangan ini walaupun ada rambut ndak ganggu ketika kita sujud. Nah, ketika jenengan nyun sewu kan banyak kadang-kadang cah nom-nom niku rambutnya panjang. Lah dia arep sujud khawatir nek ganggu, akhirnya tangane ngeten. Ketika mau sujud tangane ngeten. Lah ngeten iki hukumnya makruh. Mulane termasuk tidak pakai peci niku sampai terus dihukumi napa? Makruh. Ngoten nggih. Akhirnya terus ketemu hukum niku wau nek salat mboten pakai peci dihukumi
makruh. Wa mashu wajhihi min nahwi gubarin, dan mengusap wajahnya dari semisal debu. Kalau dulu kan belum ada keramik, jadi sujudnya itu masih di debu. Terus ngusap wajahnya dari debu, ngoten hukumnya makruh. Wabusokin atau ngidu amaman ke depan, wayaminan ke samping kanan, nggih makruh. Nyuwun sewu, ora batal ngidu niku. Tapi nek kondisi nyuwun sewu, masjid biyen kalih masjid sakniki benten. Masjid dulu belum ada keramik. Lah nek sakniki jenengan ngidu salat, yo waduh. Malah marai corona ngoten nggih. Mulane pripun nek kepepet-pet jenengan harus mengeluarkan dahak tangan kiri jenengan. Ngoten lho nggih nek dadi kanggo aja terus didokke walaupun gak batal tapi yo piye lah ngoten nggih. Kesuwenene kanca-kancane. Sesuk aja salat kene neh ngoten. Marai virus saya. Jadi ada aturanipun nggih. Kalau memang bisa ditahan ya ditahan, jangan sampai dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isaratun mahhumatin, dan menapa memberi isyarat yang bisa dipahamkan. Isyarat ini sama tangan ngeten, tangane ngeten, diceluk koncone. Pak, budal apa ora? Jenengan salat, arep jawab piye iki? Tangane ngene kode ngene. Ngeten iki gak batal, tapi makruh. Tapi kalau bersuara batal. Ya, yo, ngono batal. Jadi pripun? Allahu Akbar. Nggih mboten napa-napa. Tapi jangan kata-kata yang lain di luar salat. Enggak boleh nggih. Allahu Akbar dan entarke niate ya zikir bukan niat jawab yang niku wau ngoten. Termasuk di dalam fikih niku dibahas ngeten. Ngelingke imam kalau hanya niate subhanallah malah dianggap batal. Di samping jenengan niate ngelingke imam juga diniati di zikir. Karena memang salat itu tidak boleh ada sesuatu yang di luar zikir kan ngoten nggih. Mulane sampai Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Jadi dibahas tentang kitab fikih, nek jenengan ngilik ke imam tidak hanya melulu niat ngilik ke imam tapi diniatkan juga untuk zikir. Jadi ketika jenengan muni subhanallah juga diniatkan untuk zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasa'ubun dan angop niku ya makruh, mulane nek saged ya ditahan, nek saged. Tapi ditahan ora iso ya wis diangope. Wong diangop niku ya diempet nek iso. Tapi nyuwun sewu, nek salat dalam keadaan angop niku hukumnya makruh, tidak sampai batal. Wahtisorun, dan ikhtisar iku malang kerik, salat ngeten. Ya boleh, tapi nyuwun sewu gak apik. Sunahe nggih ngeten. Dalem? Ya kira jeneng wong anu nggih. Tapi diusahakan jangan sing ngonten-ngonten niku lah nggih. Wa'timadin alal yadil yusra fil julusi, atau beriktimati bertumpu di tangan kiri ketika duduk. Ngeten iki nggih makruh. Dadi nglaras lah cara anu nggih. Dadi posisi duduk terus ben ketok penak tangane ngeten. Ora harusnya kan dikok sini, ditaruh napa? Lutut. Tapi piyambake mboten ngeten. Niki nggih makruh. At-tahiyatul mubarak. Kan penak ngeten iki, mung enek cagake. Tapi ya salat ora kudu penake kan ngoten nggih. Ya meru aturane sing ditetepaken syariat. Alal yafil wa taqlibul yadain. Nah, ini sing dulu ditangletke. Bolak-balik ke tangan, dua tangan inda taslimaita ini ketika salam. Ini nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di kitab ini dihukumi makruh. Ngoten mulane salam nggih biasa rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nanti ditangletke nggih. Dulu kita kula kelingan. Jadi nggih. Jadi membolak-balikkan tangan ketika salam dihukumi makruh. Jadi tangan itu tetap biasanya dan boten dasa dibuka. Itu nggih Bapak Ibu ingkang saged kita bahas malam hari ini tentang
tentang hal-hal yang makruh di dalam sholat. Dan insya Allah nanti kita akan bahas hal-hal yang haram, hal-hal yang membatalkan. Enek sing haram tidak membatalkan, kan ngaten. Jadi sing haram enten, sing batalke nggih enten. Makaten mugi-mugi manfaat barokah kita ditambah ilmu dening Allah ingkang manfaat barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.